Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang ada pada bulan Oktober, yaitu Maria. Mengenal Bunda Maria lebih dekat. Saya yakin bahwa kalian semua tahu siapa Bunda Maria, tetapi sejauh mana kalian mengimani, sejauh mana kalian mencintai, dan semoga melalui pelajaran ini kalian semakin mencintai dan hidup kalian semakin terberkati. Tujuan, kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah pelajaran ini saya berharap kalian mempunyai pemahaman, mengetahui siapa Bunda Maria. Yang pertama itu, lalu yang kedua, mengapa kita menghormati Bunda Maria. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati Bunda Maria. Nah, pertanyaan pertama, siapa Maria itu, kita bisa melihat di dalam Injil. Injil menceritakan dengan sangat lengkap dan termasuk luas mendalam mengenai Bunda Maria. Tetapi di dalam Injil ini, pemahaman, pengenalan mengenai Bunda Maria selalu diceritakan dalam kaitan dengan Yesus. Di sini saya mengajak kalian membuka Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Di situ pada ayat-ayat pertama dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan perawan itu adalah Maria. Jadi Maria diceritakan sebagai seorang perawan yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia tinggal di Nazaret, di sebuah kota, di sebuah desa yang sangat kecil. Dia seorang gadis yang didatangi oleh malaikat agung, malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel itu memberikan sebuah kabar gembira. Mengatakan demikian, kabar gembiranya bunyinya demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu Maria yang sangat takut, dia takut, dikatakan di situ terkejut. Terkejut itu sebenarnya artinya di situ takut. Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah sebuah ungkapan iman yang total pasrah kepada rencana Allah. Maka di dalam kesempatan ketika kita mengalami sebuah pergulatan batin yang tidak mudah, katakan seperti Bunda Maria mengatakan kepada malaikat, katakan kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Nah, Maria mengandung Yesus, dia melahirkan Yesus di Bethlehem, di sebuah kandang. Dan kita tahu ini dikisahkan oleh para penginjil, perjalanan Maria dari Nazaret ke Bethlehem itu perjalanan yang sangat jauh. Dan di situ Maria mengendarai, duduk di atas keledai, menunggangi keledai, dan setelah di Bethlehem semua penginapan sudah penuh. Karena banyak orang dari berbagai macam daerah datang ke situ untuk diadakan sensus. Dan akhirnya karena Maria hendak melahirkan, dibawalah Maria ke pinggiran Bethlehem. Di situ ada kandang tempat istirahat para penggembala. Disitulah Maria melahirkan Yesus. Maria adalah seorang ibu yang membesarkan Yesus dengan ketaatan kepada Allah. Buktinya, pada usia 8 hari Yesus dipersembahkan kepada Allah di bait Allah. Dan Yesus dididik dengan cara keagamaan yang sangat kuat. Setiap tahun Yesus dibawa ke Yerusalem untuk beribadah. Dan pada waktu Yesus berumur 12 tahun, Yesus tertinggal di bait Allah. Di situ dikisahkan Yesus berdiskusi dengan para ahli kitab.
umur 12 tahun yang masih kecil, berdiskusi dengan para ahli kitab. Tapi poinnya bahwa Maria membesarkan Yesus di dalam apa? Lingkungan keagamaan yang sangat baik. Maria adalah seorang ibu yang menemani Yesus memikul salib ke Golgota. Salib itu adalah sebuah penderitaan. Maria mendampingi Yesus ketika Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, derita, sedih, kita mohon kepada Bunda Maria pendampingannya. Dan Bunda Maria tidak akan pernah meninggalkan kita. Maria adalah seorang ibu yang menunggu Yesus di dalam penderitaan. Dia berdiri di bawah kaki salib Yesus. Maria begitu kuat berdiri di bawah kaki Yesus. Artinya di tengah segala penderitaan, Maria tidak menyerah. Maria tetap berdiri. Nah, ini sangat penting untuk kita. Maka ketika kita mengalami kesulitan yang luar biasa, ingatlah, Bunda Maria tetap berdiri. Walaupun itu harus berdiri di bawah kaki salib Yesus, di bawah penderitaan yang luar biasa. Tetap bertahan, jangan menyerah. Maria adalah seorang ibu yang menyimpan semua perkara mengenai Yesus di dalam hatinya. Artinya begini, Maria bukan orang yang suka bercerita, suka protes, suka mengeluh. Semua yang terjadi yang dia tidak pahami, dia terima. Dan semua itu disimpan di dalam hati, dibawa dalam doa. Maka ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita pahami, mari kita seperti Maria. Kita diam, kita bawa dalam doa. Dan dia adalah seorang ibu yang memangku jenazah Yesus ketika diturunkan dari salib. Nah, ini melambangkan sebuah kedukaan yang luar biasa. Maria menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Nah, ada salah satu patung yang sangat menarik, hampir di semua katedral itu ada, yaitu Pieta, yaitu patung di mana Bunda Maria menggendong atau memangku jenazah Yesus. Ini adalah karya Michelangelo, sebuah karya seni yang sangat terkenal dari karya Michelangelo, yaitu yang menceritakan Bunda Maria yang berbelas kasih, kesedihan yang luar biasa. Ini adalah seni patung yang paling menyentuh umat Katolik, dan patung ini dibuat dari satu batu marmer. Dan ini di sini Maria menangisi kematian Yesus. Anak-anak dan saudara-saudara, ketika kita mengalami sebuah penderitaan dan kedukaan, ingatlah, dan datanglah kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria sudah mengalami lebih dulu dan dia akan membantu kita. Ini poinnya. Nah, mengapa kita harus menghormati Bunda Maria? Itu kan pertanyaan kedua. Bagi saya, nanti Anda bisa baca di dalam blog saya menceritakan mempunyai dua pengalaman yang sangat menarik mengapa saya menghormati Bunda Maria. Di sini, Bunda Maria dihormati karena ibu Yesus Sang Penebus, Putra Allah. Ibunya Putra Allah. Kalau kita menghormati ibunya, pasti anaknya juga senang. Contoh misalkan, saya menghormati mamanya Alfonsa, pasti Alfonsa juga senang, kan begitu. Sama ketika kita menghormati Bunda Maria, Yesus juga senang. Yang kedua, Maria manusia yang paling suci, tidak punya dosa dia. Maka ada ajaran gereja yang mengatakan Maria dikandung tanpa noda dosa. Hanya Bunda Maria manusia yang tidak punya dosa. Karena Allah sudah menyucikan, supaya apa? Supaya rahimnya layak mengandung Yesus. Karena Maria itu tidak punya dosa, maka setelah mati langsung terangkat ke surga. Alasan ketiga, Maria adalah wanita yang dipilih Allah sebagai ibu semua umat manusia. Yesus mengatakan pada waktu Yesus disalib, mengatakan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Itu sesungguhnya mengatakan kepada kita, inilah ibu kita. Maka kepada ibu kita harus mencintai dan menghormati. Dan alasan yang keempat, Maria adalah perantara kepada Yesus. Apapun yang kita punya, apapun yang kita doakan, apapun yang kita alami, kita sampaikan kepada Bunda Maria, maka Maria akan menyampaikan kepada Yesus. Dan banyak gelar diberikan kepada Bunda Maria. Anda bisa lihat di dalam puji syukur, itu banyak sekali.
Ini beberapa contoh yang saya sampaikan. Maria Ratu para malaikat, Maria Ratu para rasul, Maria Bunda Allah, Maria Bunda penebus, dan seterusnya. Itulah alasan mengapa kita menghormati Bunda Maria. Tidak ada manusia di dunia ini, dan gak akan pernah ada lagi manusia yang seperti Bunda Maria kesuciannya, yang penderitaannya seperti Bunda Maria, yang kesetiaannya seperti Bunda Maria, yang keteladannya luar biasa. Nah, Maria, ini alasan juga mengapa kita menghormati Maria. Maria itu diberi gelar Sabta Duka Cita. Sabta itu artinya 7, Duka Cita itu artinya penderitaan. Jadi di dalam kitab suci, angka 7 itu menyimbolkan sebuah kelengkapan, sebuah kesempurnaan. Kalau Maria dikatakan Sabta Duka Cita, berarti penderitaan Maria itu sudah lengkap. Tidak ada penderitaan di dunia ini yang dialami oleh seseorang yang melebihi penderitaan Maria. Itu artinya, ia paling setia. Bunda Maria itu paling setia kepada Yesus, tidak pernah meninggalkan Yesus di dalam penderitaan. Banyak orang ketika mengalami kesulitan, dia bisa meninggalkan imannya. Nah, Bunda Maria tidak. Dan Maria adalah ibu kita. 7 penderitaan itulah yang membuat Maria menjadi manusia yang sangat dihormati. Nah, bagaimana cara kita menghormati? Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah doa Salam Maria. Kita tahu ya. Kamu juga kita mendoakan, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dan seterusnya. Yang kedua, doa malaikat Tuhan yang didoakan setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Malaikat Tuhan, Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus, Salam Maria, dan seterusnya. Yang ketiga, rosario. Nah, ini rosario pada bulan Mei dan Oktober selalu dipersembahkan untuk menghormati Bunda Maria dengan doa rosario. Ziarah ke Gua Maria dan lain-lain. Itu adalah cara kita menghormati, dan semua itu dilakukan tidak lepas dari Yesus. Semua berhubungan dengan Yesus. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, dan ada refleksi di sini ada 2. Yang pertama, tulislah pendapatmu. Sifat atau karakter apa yang paling kalian kagumi di dalam diri Bunda Maria? Dan ini ditulis dalam komentar YouTube. YouTube-nya bisa dilihat di channelnya. Di channelnya nanti ya. Dan di kolom itu silahkan kamu tulis komentar kalian. Mengapa saya selalu minta kalian menulis komentarnya di kolom komentar YouTube? Ini adalah bagian dari pewartaan. Pewartaan kita, perwataan kalian kepada siapa saja yang nonton YouTube itu. Dan silahkan share itu. Lalu yang kedua, tulis ke-7 duka cita Maria. Dan dasar kitab sucinya itu apa? Silahkan tulis di kolom Google Classroom ya. Di kolom Google Classroom. Itu sudah saya kasih tahu. Silahkan tulis di situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Materi lebih lanjut bisa lihat di website yang linknya juga sudah saya sertakan. Itu saja, mari kita tutup dengan doa Salam Maria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.